kembali lagi bersama podcast kami. Terhubung dengan inspirasi dan suara generasi masa depan di Import Wave Radio. Di episode kali ini, Import Wave hadir dengan topik yang sangat serius dan menyentuh. Namun sebelum kita berlanjut ke aksi yang berbincang-bincang, alangkah baiknya kita memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Aji dan teman Saya Bobby. Kali ini kita akan membahas isu yang sedang hangat di media sosial atau di jagat maya saat ini. Apa itu Mas Bobby? Berita yang pertama, sebuah berita duka untuk teman-teman pencinta balap. Sebuah tragedi terjadi dalam dunia balap motor. Ya, benar sekali Mas Bobby. Tragedi ini benar-benar mengguncang komunitas balap motor. Menurut kabar yang beredar, tragedi ini terjadi di ajang road race Bupati Pasir di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Dan kami di sini juga mengundang seorang narasumber yang kami ajak berbincang-bincang mengenai kejadian tersebut. Baik, kita panggilkan saja gimana Mas Bobby. Selamat datang Mas. Mas Dava. Terima kasih Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas. Gimana nih Mas? Bisa perkenalkan terlebih dahulu? Oke. Sebelumnya terima kasih Mas Bobby, Mas Haji Sama-sama. atas waktunya. Saya Dava Krishna Putra ya. Saya yang sering disebut pembalap juga dan pelaku penggiat otomotif lah. Oh, jadi kamu pecinta balap motor? Iya Mas, saya pecinta dan penggiat juga. Kalau boleh tahu, apa saja yang sudah kamu lakukan ketika kamu menjadi pembalap motor? Saya menggiati dunia balap motor itu dari umur 5 tahun ya Mas. Dari kecil. Pertama saya balap motor motocross yang di tanah, dan ketika 2012 saya pindah di dunia balap motor road race Mas. Seperti itu Mas. Dari yang apa kamu ceritakan tadi, berarti kamu mau tahu tragedi yang sedang hangat di dunia maya sekarang, yang tentang tragedi yang terjadi di Kalimantan Timur. Oh, saya tuh pertama-tama saya tahu ya Mas, dan saya turut berduka cita sekali lah sama teman-teman dan korban di sana. Saya prihatin sih Mas, saya prihatin sekali waktu itu karena ada kejadian ini ya. Itu karena membuat trauma beberapa penggemar balap motor, trauma beberapa pembalap pun pasti trauma lah Mas. Akan terjadinya tragedi itu ya? Iya betul Mas. Oh ya, lalu ada beberapa orang pembalap sih Kak yang jadi korban akibat tragedi itu. Menurut informasi yang saya dapat ya Mas dari teman-teman yang dari sana dan para wartawan yang dari sana, itu ada 2 korban. Yang pertama satu meninggal dunia, yang kedua itu mendapat perawatan di rumah sakit. Lalu bagaimana keadaan sirkuit pada waktu itu? Apakah perlombaan masih dilanjutkan atau diberhentikan paksa? Karena adanya hal itu, penyelenggara memutuskan untuk memberhentikan ada event itu di saat itu. Karena menurut saya sendiri, event itu harusnya diberhentikan atau ditunda itu sebelum adanya kejadian itu. Kenapa? Karena di situ adanya kayak misal cuaca buruk, karena di sana setahu saya itu badai, hujan deras, dan itu harusnya diberhentikan. Sekelas di internasional aja MotoGP itu tuh yang saya ketahui ya, ketika ada badai itu tuh pasti menunda race itulah Mas. Seperti itu Mas. Dan menurut yang kamu tahu, bagaimana reaksi para penggemar? Apakah penggemar kecewa atau bagaimana? Kalau Pak kecewa pasti, karena penggemar pasti menginginkan suatu hiburan ya. Balap motor itu kan bisa, untuk dari penggemar bisa menjadi hiburan. Nah, hiburan itu selesai dan memakan korban ya, itu tuh pasti kecewa. Dan menurut saya pasti beberapa penggemar itu mengalami trauma karena adanya kejadian itu sih Mas. Oh, itu mungkin momen yang sangat sulit dilupakan ya. Bagaimana opini atau pendapatmu terkait kejadian ini Mas? Kalau saya sendiri lebih kayak pendapat saya tuh, saya kecewa dengan penyelenggaranya. Karena apa? Mereka tidak bisa memutuskan menunda race itu karena adanya cuman adanya peserta dan tidak memikirkan resiko yang ada. Seperti itu sih Mas. Lebih ke kayak gitu dari pendapat saya, karena balap itu olahraga yang dekat dengan Tuhan ya. Karena jatuh pasti sakit,
Terus bisa saja luka-luka, patah tulang itu pasti kalau jatuh. Resikonya besar ya. Resikonya sangat besar. Nah, yang saya tidak habis pikir itu panitia tidak memikirkan keselamatan pembalap-pembalap itu. Terus apa saja sih yang harus disiapkan ketika mau mempersiapkan mau balap langsung itu? Apa yang disiapkan dari driver? Atribut atau mungkin apa? Keamanan biar kalau jatuh nggak sakit. Nah, yang jelas kalau dari badan kita sendiri ya, itu adalah fisik yang sehat, lalu mental yang kuat. Nah, kalau dari luar seperti baju balap, kalau kita sebut dirpak, terus sepatu balap yang berstandar untuk balap, kaos tangan, dan ini seperti yang saya bawa langsung ya, helm saya sendiri yang sering saya pakai, jatuh juga sudah pernah, menurut saya juga masih aman untuk dipakai, seperti itu mas. Lebih ke untuk menjaga diri kita sendiri sih. Terus apa pesan dan kesannya untuk biar penyelenggara itu besok lebih baik atau gimana gitu? Pesannya atau gimana? Pesan saya sih lebih memperhatikan pembalap dan lebih memperhatikan safety sirkuit, seperti itu mas. Dan itu tadi kita harus safety di cuaca juga, kita harus melihat cuaca. Penyelenggara itu harus memikirkan safety pembalap lah, pastinya seperti itu sih mas. Untuk korban yang tadi kita hanya bisa kirimkan doa aja lah Ya mas. untuk penyelidikan lebih lanjut biarlah pihak berwajib yang ini menanganinya. Betul. Dan terakhir nih, apa ada pesan yang ingin kamu sampaikan, Mas Dava, ingin sampaikan kepada pembalap yang ingin memulai ke dunia balap atau bagaimana? Ya untuk yang mau mulai tetap semangat, tetap giat belajar, dan banyaklah belajar di dengan apa namanya jam terbang ya. Untuk yang sudah sering, keep sportif lah, harus sportif dengan yang lainnya. Keren sekali pesannya dari Kak Dava tadi, tolong diperhatikan kepada penonton setia Import Wave. Untuk teman-teman selalu mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan saat berkendara juga menggunakan helm dengan atribut yang lengkap. Semoga selalu dilancarkan terlepas apapun kegiatan yang dilakukan. Dan terima kasih pada Kak Dava sudah hadir pada hari ini. Mungkin itu saja Kak Dava. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa jaga safety kalian ya. Terima kasih. Waduh, tapi niki tetep kudu dibayar Ibu. Ya ora ngono to, Mas. Wong barang ora sesuai ngene kok aku kon bayar ki lho. Jaluk tak viralke apa piye? Lho Bu, kula niki mau kurir. Tugas kula mau ngeterke barang. Ya ora urus aku. Intine aku ora arep bayar. Konten apa tuh Bu kok ribut-ribut? Iki lho, pesenane ibu ora sesuai. Masa masih ngeyel ibu kon bayar? Kok iso piye Mas? Iki piye Mas ceritane? Ini Mas, tugas kula kan mau ngeterke barang. Dadi kula mboten ngertos Mas, nek barangnya mboten sesuai. Masalah niku kan urusane penjual kalih Ibu to Mas. Oh, ya bener ya Mas. Apa gek Ibu salah pesen? Ya ora mungkin no. Cobi, monggo dicek pesenane teng HP. Oh. Baju muslim terbaru untuk anak-anak. Lah, kok anak-anak? Ibu ki piye to kok salah pesen? Mesake Mas iki lho, enggak salah Ibu seneni. Dadi, ibu ki lagi nyapu. Terus nonton Mamah Dedeh ning TV. Ibu dadi kelingan, sesuk arep ono pengajian. Ibu pengen to nganggo klambi anyar. Ya wis, ibu cekot wae klambi ning aplikasi. Oh, ya kuwi. Ibu kok ora mirsani solusi iki piye? Iya, sing penting ibu duwe klambi anyar. Kembali lagi di Import Wave. Kali ini kami akan membawakan berita yang sedang hangat di akhir-akhir ini, yaitu berita dari detik.com, kasus BEM UGM beri Jokowi nominasi alumnus memalukan. Mungkin teman-teman dan Mas Aji juga udah tahu ya,
tentang mengenai pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh BEM UGM yang menyebut Presiden Jokowi sebagai alumnus paling memalukan. Benar sekali Kak Bobi. BEM UGM atau Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada secara terbuka menyatakan ketidakpuasan terhadap Presiden Joko Widodo dan memberikan nominasi tersebut. Mereka merilis pernyataan tersebut dalam sebuah acara diskusi yang mengundang perhatian banyak pihak. Pernyataan ini pasti memicu berbagai tanggapan. Menurut pernyataan BEM UGM, nominasi alumnus paling memalukan diberikan karena adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait isu-isu sosial yang terjadi saat ini. Mereka menilai bahwa Jokowi tidak memenuhi harapan sebagai lulusan UGM. Tentu saja, pernyataan semacam ini selalu memicu pro dan kontra, dan reaksi terhadap pernyataan ini sangat bervariasi. Beberapa pihak menganggapnya sebagai bentuk kebebasan berpendapat mahasiswa, sementara yang lain menilai itu sebagai tindakan yang kurang menghormati jabatan sebagai seorang presiden. Dan dari pihak UGM sendiri juga tidak melarang aksi tersebut. Pihak UGM memberikan ruang kepada mahasiswanya untuk bersuara, dan hak suara tersebut boleh dipergunakan selama dalam memberikan suara aspirasi dilakukan masih dalam koordinator atau batasan-batasan yang sudah ditetapkan, seperti sopan santun dalam menyampaikan suara, tidak membuat kekacauan serta merusak ketertiban atau kenyamanan publik. Nah, benar sekali Kak Bobi. Jadi menurut berita yang beredar selepas kejadian ini, pihak UGM juga memberikan izin kepada mahasiswa jika ingin melanjutkan aksi tersebut harus menggunakan etika dan sopan santun yang sudah diberikan pelajaran oleh Bu dosen kayak gitu ya. Ya, mungkin seperti itu. Kenapa? Tetap memenuhi peraturan perundang-undangan dan etika. Tetap harus ada batasan, mengingat mahasiswa juga adalah bagian dari institusi pendidikan, sehingga dalam menyampaikan kritik maupun saran harus menggunakan sopan santun dan etis yang baik. Terlepas apa yang terjadi, pihak UGM menilai bahwa aksi ini adalah sebuah proses demonstrasi, dan proses mengkritik juga adalah sebuah pembelajaran bagi mahasiswa dalam usahanya untuk memperjuangkan kepentingan orang banyak. Sekian pembahasan dari kami. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Jangan lupa saksikan terus di Import Podcast. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa. Dadah.